Saudara-saudari di mana saja berada, inilah channel Ucok Stiker Wawancara, yang selalu menyampaikan berita terkini dan akurat. Tonton selalu channel kami, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Inilah berita kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat rahmat taufik dan hidayahnya. Alhamdulillah hari ini mudah-mudahan sholat sujud kita tadi khusyuk, menjadikan takwaan kita kepada Allah, rendahkan kita bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah diberikannya. Selawat dan salam kita sampaikan dari doa junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Insyaallah kita menjadi umatnya yang mendapat syafaat di kemudian hari. Hormat kami kepada Ketua BKM dan pengurus, terima kasih telah berkenan menerima kami. Walaupun mungkin belum sampai beritanya, tapi memang jadwal terus disusun setiap hari Sabtu subuh. TNI dan Polres selalu berjalan dari masjid ke masjid untuk belajar, kami yang belajar sesungguhnya. Kami kepada Ayahanda Ketua DNI Bapak Haji Darmi Iwan dan pengurus DNI yang berhadir, Bapak Ibu, para jemaah rahimahullah yang saya hormati, saya banggakan, terima kasih kesediaannya masih menunggu kedatangan kami. Saya Bapak Polres hadir bersama Kasat Dimas di Pak Kapolri. Kemudian juga yang membawa acara ini adalah keluarga besar Polres, Pak Ustadz Fauzi, yang sehari-harinya adalah sebagai imam di Musola Polres Kota Tanjung Balai. Dan ini kameramen Pak Ucok, ya, ini setia juga ini, mengikuti setiap kegiatan safari kita, berbagi ilmu di masjid yang ada di Kota Tanjung Balai. Bapak Ibu para jemaah rahimahullah, yang saya sampaikan tentunya adalah tentang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, Kamtibmas. Karena itu merupakan tugas pokok daripada kepolisian negara Republik Indonesia untuk melindungi, melayani, mengayomi. Kata melindungi, melayani, dan mengayomi ini adalah arti terhadap polisi. Kalau orang sudah bicara polisi, awas polisi. Apa yang dibicarakan tentu adalah merempet dengan kemungkaran, kejahatan. Ya, kalau orang tidak ada kemungkaran, tidak ada jahat, tidak usah takut sama polisi. Orang yang tidak berdosa, tidak usah takut sama Allah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua manusia sejak Nabi Adam yang sampai hari ini, bukan hanya cuma menciptakan saja. Allah juga menurunkan petunjuknya yang untuk diikuti agar manusia itu hidupnya terarah, agar manusia hidupnya lurus. Petunjuknya apa? Al-Quran melalui malaikat Jibril diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Nah, kita selaku umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam siogianya tidak ragu lagi, tidak ada yang perlu diresahkan, karena memang kita sudah belajar Al-Quran, karena kita semua sudah mengaji. Bahkan tadi Pak Ketua DKM Pak Dr. Sroh telah menyatakan nanti malam mau khatam. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tinggal nanti melaksanakannya, mengaplikasikannya, mempraktekannya, mengamalkannya. Udah tertib, udah nggak perlu lagi ada polisi. Karena dalam kandungan Al-Quran itu sudah dijelaskan. Di sana ada perintah dan ada larangan, ada petunjuk. Mau pilih yang mana? Mau ikuti perintah. Perintah namanya wajib. Salah satu perintah yang wajib dikerjakan adalah rukun Islam, rukun iman. Yang paling membuat kita disiplin itu apa? Sholat.
ketika umat Muhammad itu melaksanakan perintah Allah yang dijelaskan dalam Al-Quran untuk sholat, udah gak ada keraguan lagi. Orang yang sholat, apalagi tepat waktu, berjamaah di masjid, udah disiplin itu, pasti disiplin. Walaupun kurang khusyuk, walaupun setengah khusyuk, pasti lebih disiplin daripada orang-orang yang tidak melaksanakan perintah Allah. Maka negara Republik Indonesia sejak terbentuk juga, dan alhamdulillah Bapak Proklamator kita adalah Pak Soekarno, membentuk suatu negara pun juga membuat aturan ya, bersama para penegak-negara dulu, para pejuang-pejuang negara dulu. Ya. Dibentuknya suatu negara, lahirkan proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 45. Menentukan tanggal 17 itu pun para pendahulu kita, pejuang-pejuang kita baca Al-Quran dulu. Kenapa tanggal 17? Supaya mengingatkan umat Muhammad ini, umat manusia di Indonesia ini, oh tanggal 17 itu identik dengan kelahirannya Al-Quran, turunnya Al-Quran, 17 Ramadan. Supaya umat Muhammad itu, umat manusia yang ada di Indonesia ini, yang mayoritas Islam, ingat perintah Allah ada 17 rakaat satu hari. Itu perintahnya. Jadi suruh ingat, tidak ada lagi keraguan di situ kalau kita taat kepada Al-Quran. Maka setelah Undang-Undang Dasar 45, dasar negara kita, Pancasila pun sudah mengatakan juga, sila yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Artinya menyebut nama Tuhan, Sang Pencipta. Orang supaya cepat tahu lagi bagaimana supaya tambah dekat sama Tuhan, ya sholat. Orang supaya lebih kenal Muhammad, ya sholat. Karena setiap sholat kita menyebutkan nama Muhammad. Dua nabi yang selalu kita sebutkan, Muhammad dan Ibrahim, ketika tahiyat akhir, tahiyat awal, itu mengingatkan kita. Jadi bersyukurlah kita sebagai umat Muhammad, nggak ada ragu lagi bicara ketertiban, kerusuhan, nggak ada lagi. Kenapa itu tetap ada? Itulah godaannya, pilihannya. Ya. Maka di dalam Al-Quran juga sudah diatur juga dari larangan, peringatan. Ini kaitannya dengan apa lagi di dunia ini, di negara ini, yaitu menyangkut dengan undang-undang lalu lintas. Undang-undang lalu lintas itu dibagi beberapa bab. Ada bab namanya petunjuk, ada peringatan, ada larangan juga. Larangannya apa? Kalau lampu merah, berarti sudah berhenti, dilarang kita lewat. Ada rambu-rambu warnanya itu petunjuk supaya kita jangan nyasar ke medan. Ada rambu-rambu warnanya kuning, itu peringatan. Lampu kuning, hati-hati. Ya. Tadi Al-Quran kan disebutkan seperti itu kan. Kalaulah tadi semua kita amalkan tegak, umat Islam semua sudah terteori ya dilarang. Kalau kita nggak sholat neraka, ya. Kalau kita nggak mengikuti petunjuk Al-Quran sesat. Ya. Kemudian di dalam undang-undang lalu lintas ini, maka yang mengatur undang-undang lalu lintas ini yang menjalankan adalah Polri, Polisi Republik Indonesia. Yang mengatur, yang melaksanakan, mengkampanyekan, mensosialisasikan Al-Quran itu siapa? Yang mengajarkan Al-Quran itu siapa? Adalah para ulama, para kiai, para guru agama, ya, para DKM. DKM ini juga sebagai polisinya Allah, karena yang mengajak tadarus, mengajak tertib, menjaga kebersihan di masjid ini, ya, supaya hidupnya tertib. Bapak Ibu jemaah rahmatullah, kaitan dengan keamanan bersama tadi, yang perlu saya sampaikan adalah bagaimana kita itu tertib berlalu lintas. Coba kita perhatikan kalau anak kita mau keluar rumah, yang belum punya SIM jangan dikasih, nggak pakai helm jangan dikasih. Ya. Kenapa? Karena akibat kecelakaan lalu lintas ini korbannya sangat dahsyat, sangat banyak sekali. Ya. Kalau tidak ada larangan hari ini mudik, tidak ada larangan lockdown seperti ini, itu operasi seperti ini, korban kecelakaan di jalan itu mau hari raya mau puasa itu luar biasa. Ya, dengan adanya pengetatan sekarang ini, alhamdulillah jumlah kecelakaan menurun. Itulah tidak tertibnya manusia.
Apakah dia umat Islam? Umat Islam. Apakah dia sholat? Wallahu a'lam. Ya. Nah, itulah kami datang untuk saling mengingatkan tentang bagaimana perlunya ketertiban lalu lintas itu. Karena ketertiban lalu lintas itu sangat utama. Bukan cuma mencelakakan dirinya sendiri, tapi juga selalu mencelakakan orang lain. Contohnya selalu kebutuhan di depan ini. Jalan Alteri, saya dapat informasi beberapa bulan yang lalu. Tapi alhamdulillah sekarang kita sudah berkurang. Sampai ke STR sana, sampai ke Batu Tujuh. Selalu tak siapa manusianya itu balap-balap. Tapi dengan kami tegas, tertib, kami tangkap, kami tahan, kami tilang, sudah berkurang. Ya, mudah-mudahan ini kita saling mengingatkan untuk kepada keluarga kita. Kemudian apalagi yang mau kami ingatkan ya, tentang media sosial. Medsos ini kita semua punya medsos, kita semua punya gadget Android yang hari ini kita bisa bicara ke Malaysia sana, yang hari ini kita bisa bicara ke Belanda sana, bisa bicara ke India dan bisa melihat situasi sana. Itu kalau kita manfaatkan dengan baik, itu sangat bermanfaat. Tapi saya sendiri selalu melakukan penelitian, mensurvei. Ketika saya bicara di depan mahasiswa, di depan para murid-murid, para pelajar SMA, itu lebih banyak mudaratnya daripada faedahnya. Mereka itu pada umumnya hanya membuka situs-situs yang sangat tidak lazim, ya. Bukanya situs dari Australia, ya, drakor, dibukanya situs di Prancis. Ya, kalau kita lihat pada umumnya mereka melihat orang-orang miskin itu, ya. Orang miskin yang hanya menggunakan selai pakaian, itu yang pernah saya razia. Jadi lebih banyak mudaratnya. Supaya bermanfaat bagaimana kita sama-sama mengawasi, sama-sama bijaksanalah menggunakan itu. Saat ini juga banyak orang yang sedang gandrung belanja online. Cari situs yang benar-benar, ya, jangan asal nanti ada karena barangnya murah segera kirimkan ini uangnya, barangnya nggak dikirim-kirim. Ini paling banyak juga laporan ke kita. Setelah uangnya terkirim, barangnya nggak sampai, dia lapor. Ya, kita suruh cari, polisi cari, nggak dapat barangnya karena nomor rekeningnya pun abal-abal, sudah dikosong, kemudian alamatnya nggak jelas, sekian lama nggak diungkap, terjadi fitnah. Apa polisi udah laporkan sebulan yang lalu nggak ditanggapi, kan kira-kira itu. Tapi itu memang pekerjaan sangat sulit, ya, karena situs ini sangat gampang, ya, di-hacker, sangat gampang dibajak. Yang bisa meredam itu adalah kita. Yang lebih parah lagi sekarang adalah tentang fitnah. Melalui situs itu banyak orang berfitnah, banyak orang zalim, banyak orang menyatakan kebenaran dengan ujung jarinya, menurut dia benar, padahal orang di luar sudah tersinggung, orang di luar sudah sakit hati. Ini sangat banyak. Remaja putra putri kita, khususan remaja putri, yang paling banyak mengadu sama kita. Apa aduannya? Dia berkenalan di medsos, seorang laki-laki ganteng, padahal bukan foto si orang yang membuat situs itu, tapi dia kesemsem kata orang Jawa, ya, kepincut, diajak ketemuan di darat, ketemu di sebuah kafe di sini, ya, sudah ketemu, aku pakai baju ini, kamu pakai ini, ngobrol, nggak sampai 1 jam sudah makan, habis makan jalan, masuk ke tempat-tempat yang nggak jelas di sana, padahal baru ketemu, ya. 2 jam kemudian berpisah, hilang, dihubungi lagi laki-laki nggak bisa, sudah dibawanya HP-nya, sudah dibawanya uangnya, segala macam, lapor, ya. Itu banyak terjadi. Maka telitilah ketika kita melihat medsos itu. Yang lebih parahnya lagi apa? Sampai mereka melakukan hal-hal yang terlarang, yang seyogianya itu tidak dilakukan sama manusia yang beriman, apalagi umat Muhammad. Itu cuma dilakukan kepada hewan, ya, tapi mereka lakukan. 6 bulan kemudian berhasil pekerjaan dosanya itu. Lapor juga ke kita suruh cari, ya.
Saya kenalan Pak, cari ini Pak. Itu Pak, dan terjadi kita kembali ini. Ya, terjadi. Maka diharapkan bijaksana kita. Tapi kalau kita tadi yang tadarus di sini, insya Allah itu tidak akan terjadi. Dia mengamalkan Al-Quran, dia tidak akan terjadi. Kenapa? Sudah belajar kita. Dalam cerita fitnah, maki memaki sudah diceritakan. Ya, bahkan seorang Nabi Yusuf ya sudah diuji tentang fitnah itu sudah terjadi. Jadi kita belajar di sana, sesungguhnya kita tidak akan melakukan pada saat sekarang ini. Kemudian yang perlu kami sampaikan juga tentang informasi-informasi yang semua riwayat yang saya ceritakan ini sudah tertulis dan sudah tercantum dan sudah ada pernah terjadi dalam Al-Quran tentang khamar. Apa itu khamar? Ya kalau sekarang namanya macam-macam, ada ganja, ada sabu, ada lem kambing, ada ekstasi, macam-macam. Padahal khamar itu sudah dilarang juga ya oleh Al-Quran. Tinggal kita memilihnya. Bagaimana menghindarinya itu? Kembali kepada Al-Quran lagi, karena juga sudah diriwayatkan bahayanya khamar itu untuk kita tidak mencobanya itu, meminumnya itu. Harapan-harapan itu harus disampaikan dan harus saling ingat mengingatkan. Kemudian bahaya-bahaya apa lagi? Ya, bahaya-bahaya kesenjangan sosial, ya, toleransi yang saat ini begitu banyak. Kita kadang-kadang kalau udah pakai hijab, udah pakai jubah, pakai ini udah macam paling benar, selalu mengkafirkan orang, selalu mengharamkan sesuatu bid'ah. Padahal mungkin kita belum sampai kaji kita itu. Yang misalnya kita sama satu masjid, satu jemaah. Nah ini marilah sama-sama kita renungkan semua itu. Mungkin kalau dia ada menjelaskan sama kita ini, oh, mungkin kajiku belum sampai situ. Nah kita tanya sama ustadz yang benar, nggak usah diperdebatkan, ya, nggak usah diperdebatkan. Ini saya sampaikan juga kenapa? Karena juga banyak pertentangan, laporan-laporan yang sama kami terjadi. Pak polisi itu udah nggak jelas itu pengajian di sana itu Pak, kayaknya nggak jelas itu, rada-rada kesana. Seperti itu. Jadi kita mari sama-sama bertanya, sama-sama belajar. Kalau memang belum sampai ilmu kita sana, ya itu tadi mungkin dia lebih tinggi gajinya, kita tanya sama yang tahu. Koordinasikan kepada orang-orang terdekat kita, koordinasikan kepada ulama-ulama yang dekat sama kita, yang memahami tentang itu, untuk tidak menjadi kita emosi. Beberapa hari yang lalu juga kami menangani kasus di sini sama ketua DMI, hanya persoalan tembok masjid ribut. Ya. Kenapa? Pada soal sebuah tembok masjid saja yang masalahnya, dan dia tidak sengaja, dan dia hilang ingatan padahal, tapi kita sudah emosi dan berbuat. Kalau kita marah, kita negur orang, misalnya sini ada azan, di depan sana ada orang ngobrol di warung itu, apalagi sampai main gape, itu sebetulnya kita datang ke sana, benar itu azan, ayo sholat dengan etis menyampaikannya. Itu yang sesungguhnya, karena sholat itu tiang agama. Ketika orang mendengar suara azan, dia enggak datang ke masjid, berarti kan dia merobohkan agama, merobohkan tiang agama. Kalau dia memang Islam, kalau dia memang non Muslim, ya nggak perlu juga kita suruh. Tapi kan kira-kira gitu. Kalau saya belajar tuh agama apa? Islam. Yang agamanya sholat, benteng utamanya itu kan sholat. Kemudian terakhir saya sampaikan, situasi saat ini situasi pandemi yang memang mewabah di seluruh negeri, di seluruh penjuru dunia. Kita untuk menjaga kesehatan. Dan hari ini Kepolisian Negara Republik Indonesia bersama dengan TNI Polri, kemudian pemerintahan menggelar operasi, namanya Operasi Ketupat. Tujuannya apa? Untuk bagaimana menciptakan situasi aman kepada rakyat masyarakat bangsa ini, tidak, utamanya adalah tidak tertular, tidak menjadi klaster baru di saat Idul Fitri ini. Klaster baru itu apa? Adalah mewabahnya corona. Jadi diharapkan untuk tidak bepergian dulu, jangan pakai masker. Dan di sini kita mendirikan 3 pos
di Batu Tujuh, di stasiun kereta api di Sekepayang. Ya, nanti Bapak Ibu jemaah kalau mau melintas sana wajib pakai masker dan wajib melengkapi, kalau bawa kendaraan lengkapi surat-suratnya. Kalau ada keluarga kita mau datang kemari dari Medan, ditunda saja dulu bilang, nanti aja setelah Lebaran. Karena kita tidak tahu situasi, ya, wabah penyakit merebak. Walaupun memang benar semua itu kehendak Allah, tapi kita harus ikhtiar, nggak boleh sombong. Kalau kita semua besar sama Allah lah, mau mati terserah Allah, betul. Tapi kita sombong namanya, kita nggak ikhtiar karena kita sudah tahu bahwa di situ ada musibah, di situ ada wabah. Maka diharapkan dengan kesadarannya untuk saat ini kita sama-sama jaga kesehatan, ya, kemanapun bepergian. Bagus kita nanti Idul Fitri tikap di sini, habis sholat di sini di masjid ini. Ya. Kalau memang kita yakin dan mampu, orang yang menjaga wudhu tidak pernah terputus wudhunya, saya yakin itu insya Allah nggak akan kena corona itu. Kalau bisa siap dia menjaga wudhunya, pasti dia suci, pasti dia bersih. Bagaimana caranya? Nah, ikhtiar kepada Allah. Itu harapan kami, Bapak Ibu berjemaah rahimahullah. Mudah-mudahan pesan-pesan yang kami sampaikan bisa kita kerjakan dan kita bisa percaya kepada Allah, bermohon kepada Allah. Mudah-mudahan di satu Syawal nanti kita mencapai kemenangan menjadi manusia yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang saya sampaikan, mungkin untuk kata kalimat tidak pada tempatnya, saya mohon dimaafkan. Kalau Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari di mana saja berada, inilah channel Ucok Stiker Wawancara, yang selalu menyampaikan berita terkini dan akurat. Tonton selalu channel kami, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.